Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mendiskusikan materi yang berjudul tentang analisis data kualitatif dan data panel yang beranggotakan yang pertama yaitu Anisha Nurrahman, Sylvia Arianti, Susilawati, Dwi Nur Hafifah Syafitri, dan Khairunisa Vivi Atria. Kita masuk yang pertama, analisis data kualitatif. Karena analisis data kualitatif ini merupakan analisis kualitatif, maka analisis regresi yang digunakan ini variabel responnya bersifat kualitatif. Kemudian teknik pengukurannya dengan memberikan nilai 0 dan 1 menggunakan variabel dummy atau peubah boneka dalam analisis regresi, di mana peubah boneka ini merupakan cara yang sederhana untuk mengkuantifikasi variabel kualitatif dalam model regresi. Kemudian, untuk variabel kualitatif yang mempunyai K kategori bisa dibangun dengan K-1 peubah boneka, di mana pendugaan parameter dan uji inferensinya sama dengan analisis regresi linear sederhana. Nah, model yang dapat digunakan dalam permasalahan yang variabel responnya kualitatif ini terdapat 3 model. Yang pertama, model peluang linear. Yang kedua, model logit atau logit model. Dan yang ketiga, model probit atau probit model. Yang pertama adalah model peluang linear. Model peluang linear ini mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel penjelas dan nilai probabilitasnya ini bersifat linear, di mana bentuk fungsional dari model peluang linear ini tidak lain merupakan model regresi linear dengan variabel-variabelnya merupakan variabel dummy, yang artinya dapat salah satu variabel tak bebasnya bersifat dummy atau variabel tak bebas dan variabel bebasnya yang bersifat dummy. Dengan kata lain, model peluang linear ini mengambil bentuk regresi linear dengan variabel tak bebas bersifat dummy. Sedangkan variabel bebasnya dapat mengambil bentuk salah satu apakah dummy atau bukan dummy. Nah, kemudian kita lanjut dengan bentuk model peluang linearnya. Bentuk model peluang linearnya ini adalah persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon, di mana X merupakan nilai dari atribut untuk individu atau objek pengamatan yang dipelajari. Nah, kemudian Y adalah variabel yaitu yang dapat bernilai 1 dan 0. 1 artinya jika tergolong dalam kategori pertama, dan 0 artinya jika tergolong dalam kategori kedua bukan kategori pertama. Kemudian ada epsilon. Epsilon ini merupakan galat atau error yang timbul pada pengamatan yang diasumsikan sebagai variabel acak yang berdistribusi secara bebas dengan nilai tengah sama dengan 0. Kelas selanjutnya yaitu model logit. Model ini sering digunakan untuk mengestimasi parameter dengan variabel respon kualitatif. Model ini menggunakan fungsi logit. Model logit didasarkan pada fungsi peluang logistik kumulatif yang dispesifikasikan sebagai berikut. PI sama dengan F dikali beta 0 ditambah beta 1 X1I sama dengan 1 per 1 ditambah E berpangkat min ZI sama dengan 1 per 1 ditambah E berpangkat min beta 0 ditambah beta 1 X1I, di mana E adalah bilangan dasar logaritma natural atau ln yang diperkirakan sama dengan 2,71828128. Kemudian PI adalah peluang bahwa suatu objek pengamatan akan tergolong ke dalam kategori tertentu berdasarkan nilai tertentu dari variabel bebas X1. Kemudian yang ketiga adalah model probit. Model ini atau yang disebut juga dengan model normit atau CDF yaitu cumulative distribution function. Pada prinsipnya model probit serupa dengan model logit, kecuali kalau model logit itu menggunakan
fungsi peluang logistik kumulatif, sedangkan model probit menggunakan fungsi peluang normal kumulatif. Model probit dapat dinyatakan dengan PI sama dengan F dikali ZI sama dengan F dikali beta 0 ditambah beta 1 X1I, di mana PI adalah peluang bahwa suatu kejadian akan terjadi. Lalu F itu menunjukkan fungsi peluang kumulatif. X1 itu menunjukkan variabel bebas yang bersifat stokastik. Karena peluang probitnya berkaitan dengan fungsi peluang normal kumulatif, maka model peluang probit sederhananya dapat ditulis dengan ZI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I ditambah EI. Selanjutnya, analisis data panel. Yang akan dibahas pada analisis data panel tentunya pengertian regresi data panel, persamaan regresi data panel, model data panel, asumsi regresi data panel, keuntungan regresi data panel, tahapan regresi data panel, penentuan model estimasi, serta penentuan metode estimasi regresi data panel. Nah, langsung saja. Yang pertama, pengertian regresi data panel. Untuk regresi data panel itu sendiri merupakan gabungan antara data cross-section berdasarkan ruang dan data time series berdasarkan waktu, di mana untuk unit cross-section ini sama diukur pada waktu yang berbeda. Nah, maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Nah, jika kita memiliki T besar yang merupakan periode waktu untuk T kecil sama dengan 1, 2, sampai dengan T besar, dan N merupakan jumlah individu untuk I sama dengan 1, 2, sampai dengan N besar, maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak N kali T. Nah, jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data panel tersebut disebut balance panel. Dan jika sebaliknya, jika jumlah unit waktunya berbeda untuk setiap individu, maka disebut unbalanced panel. Nah, sedangkan untuk jenis data yang digunakan yaitu data time series dan data cross section, untuk data time series itu sendiri adalah satu atau lebih dari variabel yang akan diamati pada suatu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Nah, untuk data cross section itu sendiri merupakan pengamatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu. Selanjutnya, persamaan regresi data panel. Nah, untuk persamaan regresi data panel itu sendiri ada dua macam. Yang pertama, one way model, dan yang kedua, two way model. Nah, pada kesempatan ini yang saya bahas yaitu one way model. Untuk model one way pada data panel itu sendiri adalah model satu arah, di mana model ini hanya mempertimbangkan efek individu saja atau alpha I dalam model. Nah, berikut persamaannya. YIT sama dengan alpha ditambah alpha I ditambah XIT aksen dikali beta ditambah epsilon IT. Untuk keterangannya sendiri, alpanya adalah konstanta, alpha I adalah efek individu yang berbeda-beda untuk setiap individu ke I-nya, dan XIT itu sendiri merupakan observasi ke IT dari P variabel bebas, dan beta itu sendiri merupakan vektor berukuran P kali 1 yang merupakan parameter dari hasil estimasi, dan untuk epsilon IT merupakan error regresi seperti halnya pada model regresi klasik. Nah, selanjutnya untuk two way model akan dijelaskan oleh Dwi Nur Hafifah. Kepada Dwi, saya persilahkan. Oke, lanjut untuk model data panel. Two-way model adalah model yang mempertimbangkan
efek dari waktu atau memasukkan variabel waktu pada persamaannya. Nah, berikut adalah persamaan dari model data panel, yaitu YIT sama dengan alfa ditambah alfa I ditambah delta T ditambah X aksen IT beta ditambah epsilon IT. Nah, dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa benar bahwa ada penambahan variabel, yaitu variabel T atau waktu. Nah, pada persamaan tersebut juga terdapat tambahan efek waktu yang dilambangkan dengan delta. Nah, delta tersebut juga dapat bersifat tetap atau bersifat acak tergantung dengan tahunnya. Lanjut, untuk asumsi regresi data panel. Nah, metode regresi data panel akan memberikan hasil pendugaan yang bersifat Bayes linear unbiased estimation atau BLEU. Jika semua asumsi Gauss-Markov terpenuhi, yaitu diantaranya adalah non-autocorrelation. Nah, non-autocorrelation inilah yang sulit terpenuhi pada saat kita melakukan analisis pada data panel, sehingga pendugaan parameter tidak bersifat BLEU. Jika data panel dianalisis dengan pendekatan model-model time series seperti fungsi transfer, maka ada informasi keragaman dari unit cross section yang diabaikan dalam pemodelan tersebut. Lanjut, untuk keuntungan regresi data panel sendiri adalah yang pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang lebih besar, lalu meningkatkan derajat kebebasannya, kemudian dapat memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometrik yang efisien. Lalu yang kedua, data panel dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section atau time series saja. Nah, di sini data panel ini memberikan informasi yang lebih banyak daripada data cross section atau time series. Lalu yang ketiga, data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dari inferensi perubahan dinamis dibandingkan dengan data cross section. Oke, yang selanjutnya yaitu tahapan regresi data panel, di mana pada regresi data panel ini tidak seperti regresi biasanya. Pada regresi ini memerlukan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu penentuan model estimasi. Yang kedua, penentuan metode estimasi. Yang ketiga, pengujian asumsi dan kesesuaian model. Yang keempat yaitu interpretasi, di mana untuk menentukan model estimasi itu terdapat 3 model. Yang pertama yaitu common effect model, yang kedua fixed effect model, dan yang ketiga yaitu random effect model. Misalnya itu dalam penentuan metode estimasi itu terdapat uji Soule test, Lagrange multiplier, dan Hausman. Yang selanjutnya itu pengujian asumsi dan kesesuaian model, itu terdapat normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Dalam interpretasi itu terdapat R-squared, uji F, uji T parsial, goodness of fit, dan persamaan regresi. Dalam penentuan model estimasi tadi terdapat 3 model. Yang pertama yaitu common effect model atau disebut dengan PLS, di mana model ini merupakan model yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Data ini juga sering disebut dengan teknik data terkecil, teknik kuadrat terkecil. Yang selanjutnya yaitu model fixed effect atau FE, di mana model ini menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept perusahaan, di mana perbedaan intercept perusahaan itu dapat terjadi karena adanya budaya kerja, manajemen
manajerial, dan insentif. Yang selanjutnya yaitu random effect model atau RE. Keuntungan menggunakan model ini yaitu dapat menghilangkan heteroskedasitas. Nah, selanjutnya yaitu penentuan metode estimasi regresi data panel. Yang pertama uji Shaw, yang kedua uji Hausman, yang ketiga uji Langridge multiplier. Di mana dalam uji Shaw ini untuk memilih apakah hasil ujinya itu termasuk dalam PLS atau FE. Yang selanjutnya yaitu uji Hausman untuk menguji apakah hasilnya itu termasuk dalam RE atau FE. Yang selanjutnya yaitu uji Langridge multiplier. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah PLS lebih baik daripada random effect model. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.